Sesi pleno hari ini yaitu Profesor Spitswarners Harko Leslie Hendrik, Eskom MTI PhD. Izinkan saya membacakan CV beliau. Profesor Spitswarners adalah Kepala Konsentrasi Sistem Informasi pada Program Doktor Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara dan membimbing mahasiswa doktoral di bidang Sistem Informasi dan Ilmu Komputer. Beliau menyelesaikan S1 Sistem Informasi, S2 Ilmu Komputer dengan fokus Teknologi Informasi di Universitas Indonesia, serta PhD di Manchester Metropolitan University, Inggris, dengan riset tentang data mining. Saat ini beliau juga bertugas sebagai auditor penjaminan mutu internal BINUS, asesor BKD, dan tim penilai PAK. Abdimas di LLDT Wilayah 3. Sejak 1995, beliau aktif mengajar, menerima hibah penelitian, serta menjadi anggota organisasi profesional internasional seperti IEEE, IAENG, IAGSIT, dan INSTICC. Dengan lebih dari 300 publikasi dan ribuan citasi, beliau juga berperan sebagai reviewer, chair, dan anggota Dewan Editorial di berbagai jurnal serta konferensi internasional. Pada kesempatan ini, Prof. Smith akan membawakan presentasi yang berjudul Model Penelusuran Rantai Pasok Beras Organik Orisa Satifael dengan menggunakan teknologi blockchain di Provinsi Banten. Kepada Prof. Spitz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang. Apakah suara saya bisa terdengar, Pak Iman? Ya, suara saya bisa terdengar, Pak Iman? Agak kecil, Prof. Sebentar saya ambil. Sudah terdengar jelas. Oh ya, ini earphone-nya mungkin ada masalah. Iya. Oke, ya. Sekarang bisa terdengar ini, Pak Iman. Jelas, Prof. Oke, baik ya. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dari pimpinan kami, Dr. Nelly sebagai Rektor, Ketua Dewan Guru Besar Prof. Harjanto Prabowo, dan juga dari Direktur Binus Graduate Program Profesor Sani dan Head Departemen Profesor Ford Lumbanggal. Ya. Jadi memang apa yang dilakukan di Universitas Pencalai menurut saya menarik ya. Cuman ke depan saya pikir juga perlu harus dibikin yang internasional sehingga lebih gaungnya internasional, lebih tingkatnya lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, terima kasih juga kepada Pak Iman yang sebagai moderator hari ini dan juga Bu Ninuk yang beberapa kali juga sudah menghubungi saya dan mengundang invite saya untuk dijadikan presentasi yang berhubungan dengan penelitian dilakukan oleh uh, mahasiswa S3 saya. Jadi ini juga kebetulan kan ada teman-teman dosen. Kami memang di DCS itu membuka program S3 ilmu komputer. Jadi kalau memang saya lihat di Pancasila belum ada itu program S3. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk kuliah S3 di bidang ilmu komputer, ya, silahkan bisa bergabung di kami. Di Udinus juga ada ya dengan tadi Prof. Ini ya. Nah itu kita juga bisa bergabung dengan mengapply beasiswa dari Kemdikbud ya. Jadi ada beasiswa untuk S3 di DCS ya. Jadi bagi yang tertarik silahkan di-apply. Mudah-mudahan dapat bergabung di program Dokter Computer Science kami. Oke, jadi kalau kita bicara Prof. Rindra tadi sampaikan ya, agrologistik sebenarnya hampir mirip-mirip sebenarnya. Cuman ini kebetulan di beras organik, beras khusus gitu ya. Jadi kalau kita lihat bicara ke blockchain, uh, Prof. Rinda juga tadi agak sedikit nyenggol-nyenggol ya, trust, bicara trust. Nah ini sama juga nih ya. Jadi kalau melihat beberapa penelitian dilakukan mahasiswa saya yang sudah kemarin itu
berhubungan tentang distribusi misalnya eh, apa namanya berhubungan dengan obat-obat gitu ya. Jadi berhubungan dengan obat-obat kita kan kadang-kadang kita nggak tahu palsu apa tidak gitu ya. Apalagi waktu itu zaman COVID gitu ya penelitian itu dilakukan ya. Dan juga suku cadang ya, suku cadang kendaraan bermotor, nah, itu kan kadang-kadang kita dapat palsu apa tidak gitu ya. Nah ini sudah dilakukan oleh mahasiswa saya ya. Eh, Terus ada juga yang berhubungan dengan eh, makanan ayam olahan. Jadi itu juga berhubungan dengan trust ya. Bagaimana artinya kalau tadi berhubungan dengan distribusi obat dan suku cadang, bagaimana orang bisa yakin bahwa barang yang dibeli itu adalah produk yang memang terlegitimasi gitu ya, asli gitu ya. Jadi nanti saya coba sharing, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu dosen sekalian ya. Dan tadi juga Prof. Rindra juga em, sudah menyinggung beberapa algoritma ya. Contohnya misalnya ya menggunakan tadi salah satu yang graph ya, teori graph tersebut ya. Ya, jadi algoritma Dijkstra untuk mencari tercepat itu juga digunakan oleh beberapa bimbingan saya. Jadi cukup menarik memang karena di mahasiswa, saya pikir di Udinus juga sama ya melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penggunaan teknologi gitu ya. Jadi yang eh, makanan olahan juga perlu dipastikan bahwa orang ketika membeli ayam itu yakin bahwa ayam yang dibeli itu dia yakin bahwa eh, dia membeli ayam yang benar ya, bukan ayam yang disembelih tidak jelas ya, atau bahkan sampai ke tingkat halal ya, bagaimana ayam tersebut dipotong ya, diolah dan sebagainya gitu. Dan hari ini saya coba sharing tentang apa yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya ya, Pak Rohmat Taufik ya. Jadi memang penelitian ini yang dilakukan oleh Pak Rohmat ini saya coba share dalam konsep blockchain teknologi ya. Gitu. Nah ini judul dari apa yang dilakukan oleh Pak Rohmat Taufik ya. Jadi beliau di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Di judulnya Model Penelusuran Rantai Pasok Beras Organik Orisa Sativa L dengan menggunakan teknologi blockchain di Provinsi Banten. Jadi intinya untuk bagaimana di konsumen di Banten itu bisa yakin bahwa eh, beras yang dibeli, terutama beras khusus gitu ya. Kalau kita bicara umum terlalu beras terlalu banyak ya. Jadi dibatasi dengan beras khusus. Jadi mereka bisa yakin kalau mereka membeli produk tersebut, mereka bisa tahu siapa yang nanam produk tersebut ya, siapa yang mendistribusikan ya, siapa yang mengolah menjadi gabah ya, dari gabah itu menjadi beras gitu. Nah semua itu gambaran bagaimana proses-proses di dalam eh, apa namanya rantai pasok dari eh, beras organik tersebut. Jadi Rohmat Taufik STMKOM NIM-nya 2640 ya, tahun depan mudah-mudahan sudah bisa lulus ya. Promotornya saya, Pak Dr. Haryono dan Bu Dr. Tanti. Nah ini yang sudah dikembangkan ya, untuk model yang diusulkan oleh Pak Rohmat ya. Tentunya dengan beberapa diskusi-diskusi untuk menentukan model-model yang akan dibangun ya. Dan tentunya kita mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya ya gitu. Karena eh, kalau kita melakukan penelitian baik penelitian S3 ya semua sebenarnya sama intinya ya. Jadi bagi para Bapak Ibu dosen juga novelty, unsur novelty keterbaruan itu penting ya. Bahwa kita harus mengacu kepada publikasi sebelumnya minimal kadang saya katakan 5 tahun terakhir ya. Itu sebagai patokan bahwa kita selalu melihat ya keterbaruan dari sebuah penelitian. Nah, dari paper-paper yang dibaca, ya, dari paper yang dibaca memang cukup banyak ya. Eh, Dari terakhir ini karena sudah siap-siap untuk sidang tertutup, jadi Pak Roma Topik ini bahkan sampai sekitar 200 reference ya. Jadi cukup banyak yang dilakukan termasuk melakukan systematic literatur review ya. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang melihat what the other people have done gitu. What the people need to be done ya. Jadi itu yang penting dilakukan oleh Pak Romat ya. Jadi memang banyak diskusi yang
menarik ya, baik diskusi yang dilakukan Pak Romat dengan secara pribadi ke saya atau ke tim promotor lain, atau secara bersama-sama kami membimbing Pak Romat Taufik ini. Ya. Jadi kalau melihat dari apa yang dilakukan, Pak Romat Taufik coba eh, dari hasil interview, wawancara, ya, melakukan FGD, ya, memang dari laporannya cukup banyak, jadi saya tidak bisa menampilkan semua. Jadi Pak Romat Taufik coba mengambil beberapa eh, yang dikatakan sebagai stakeholder, ya. Jadi di sini ada petani, ya. Jadi petani itu eh, tentu dia menghasilkan gabah, ya. Ada masa musim panen, gitu, ya. Nah, gabah tersebut tentu harus dibawa ke Gapoktan, ya, kelompok tani, bagaimana eh, beras gabah tadi akan diolah, ya. Jadi begitu diolah akan menjadi beras, gitu, ya. Nah, dari sana beras tadi tentu diserahkan kepada pelaku usaha. Jadi mereka yang akan membuat merek biasanya, ya. Jadi kita tahu di pasaran ini akhir-akhir ini juga terjadi banyak penyimpangan, ya. Bapak Ibu dengar eh, terakhir saya dapat WA dari teman-teman, ya, teman-teman SMA sebenarnya, tapi nggak tahu itu takutnya semacam apa, eh, hoax atau apa, ya, bahwa katanya ada satu udah usaha dagang ditangkap karena eh, menggunakan bahan kimia untuk memutihkan beras, ya. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu sangat bahaya, ya. Jadi makanya penting kita eh, membeli apa yang kita lihat dan kita yakin bahwa barang yang dibeli itu adalah produk yang benar, gitu, ya. Jadi pelaku usaha tersebut tadi membentuk nama-nama. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di pasaran brand-brand yang dibentuk itu berdasarkan pelaku usaha dan tentunya harus terdaftar, ya. Tidak boleh pelaku usaha yang asal saja, gitu, ya, harus terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, ya, gitu. Baru setelah itu nanti dengan brand-brand yang mereka punya, mereka akan lempar, ya, ke retail atau pasar tradisional, ya, dengan brand-brand tersebut. Jadi yang brand-brand kalau Bapak Ibu lihat beberapa brand beras, gitu ya, Bapak Ibu akan paham bahwa itu adalah bagaimana dari si pelaku usaha tersebut coba membuat eh, merek branding dari produk yang mereka jual, ya, gitu. Nah, terus tentunya itu dibentuk menjadi beras kemasan dan akhirnya konsumen, ya, sebagai pembeli akhir, ya. Jadi makanya kalau lihat di sini Pak Romat Taufik menggambarkan bahwa dari pembeli akhir ini dia bisa mengecek ke semuanya. Jadi intinya di dalam aplikasi yang dibangun, ya, sama seperti Prof. Rindra tadi, dia juga ada yang front end, back end, ya. Cuman saat ini masih menggunakan web base, ya, aplikasi web base, ya. Jadi gimana masing-masing ketika petani dia memasukkan contoh misalnya gabah yang dijual, dia akan dimasukkan, ya, gabah apa saja, ya, jenisnya berapa, berapa kilo dan sebagainya, gitu, ya, berapa ton, ya, kuintal gitu dan sebagainya. Di Gapoktan juga demikian, dimasukkan berapa mereka beli dari petani mana saja, ya. Jadi ketika dibangun tadi ini ada sebuah eh, chain, ya, makanya dikatakan blockchain. Ada semacam rantai, ya. Memang dalam hal ini blockchain itu menggambarkan, ya. Nanti saya akan jelaskan juga menggambarkan dari bagaimana penjelasan saya mengenai konsep peer-to-peer, distribute, ya. Lalu juga dari sisi security-nya, ya. Nah, terus eh, pelaku usaha juga bisa, ya, mengecek, ya, apakah beras yang dibeli itu dari mana asalnya. Jadi makanya di sini bisa balik bolak-balik, ya, bisa cek ke petani dia beli. Kalau dari sini artinya dia bisa tahu dia beli beras ini kira-kira petani mana yang menghasilkan. Ya, jadi punya trust atau keyakinan bahwa apa yang dibeli itu memang dapat dipertanggungjawabkan, gitu, ya. Demikian juga dengan retail, ya. Pada waktu dia membeli di pelaku usaha, dia juga bisa mendetek, ya. Jadi gapoktannya itu dari mana gabah itu dibeli, gitu, ya. Termasuk sampai ke petaninya, petani mana yang beli, gitu. Tentunya sesuai apa yang dilakukan oleh Pak Roma Taufik, pembagiannya disesuaikan dengan lokasinya masing-masing, ya. Nah, jadi dalam hal penelitian, eh, penelitian yang dilakukan Pak Taufik ini dibatasi di Provinsi Banten. Dilihat bagaimana daerah-daerah yang menghasilkan beras khusus, memang beras khusus pelakuannya juga beda, ya, bukan beras yang pada umumnya, gitu.
Nah, terus apalagi yang pembeli akhir, jadi dia bisa mengecek ya, selain eh, pakai apa QR code ya untuk mengecek produk tersebut. Dari produk tersebut dia bisa mengecek ke pelaku usaha siapa yang menjual, gitu. Brand tersebut siapa yang menjual ya. Jadi ketika kita bicara blockchain ada unsur keterbukaan gitu ya. Jadi eh, ya saya baru ingat juga ini ada satu mahasiswa saya juga tentang mengenai sampah ya. Jadi sama artinya eh, trust itu tidak hanya dalam hal segi komoditas gitu ya. Tadi Prof. Indra juga sampaikan tentang komoditas yang berhubungan agriculture, tapi ini komoditas yang artinya bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Jadi semua bisa dicek ya, pembeli akhir itu bisa melihat ya. Nah, eh, semua dari aplikasinya masing-masing mereka bisa cek. Pelaku usaha punya aplikasi untuk memasukkan data ya, terhubung dengan Gapoktan, dengan retail. Retail juga demikian. Jadi semua ada saling keterbukaan. Nanti mungkin saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu di sana tentu ada satu aktor lagi yang sangat penting adalah Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sebagai stakeholder yang akan memantau ya. Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ya. Jadi artinya barang-barang yang dibeli tadi itu akan dimonitor ya oleh pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan semuanya saling terhubung gitu. Ada laporan dari petani, dia akan laporkan ya berapa jumlah eh, apa kuintal yang dijual untuk padinya ya. Gapoktan juga demikian ya. Berapa ton gabah yang dikumpulkan. Demikian juga pelaku usaha berapa mereka jual. Jadi dengan adanya link ya data-data tersebut untuk di Dinas Ketahanan Pangan, dengan demikian memudahkan ya jika ada sesuatu terjadi tadi pemalsuan atau apa bisa cepat didetek ya. Apakah barang itu barang palsu ya? Kan kita lihat tadi berita-berita seperti itu sangat tidak baik ya karena dikonsumsi oleh manusia mengandung bahan kimia ini sangat-sangat berbahaya gitu ya. Nah, ini teknologi yang dipakai seperti ini ya, data semua head preface. Jadi itu jadi blok-blok saling terhubung tadi. Dan di luarnya eh, Pak Roma Taufik coba menggunakan keunggulan operasional ya dan sebagainya itu sebagai tambahan penelitian terutama di bidang information system. Nah, jadi kalau kita bicara ke blockchain, Bapak Ibu, kita bicara ke konsep distribute ya. Distribute tadi juga sudah digambarkan, cuman saya mau menampilkan dari sisi bagaimana artinya semua saling terhubung ya. Di farmer bisa berhubung dengan Gapoktan. Ini proses awalnya bagaimana seorang petani itu menghasilkan padi, Gapoktan tadi ya, menghasilkan gabah ya. Gabah itu dijual kepada tadi distributor ke pakan merah ya. Lalu tentu berhubungan dengan konsumer ya. Dan semua saling terhubung ya. Ya, termasuk di wholesale ini berhubungan dengan seller juga ya. Semua saling ada ketergantungan. Dan tentunya dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Jadi ini adalah ektor-ektor ya. Jadi di dalam penelitian blockchain kita harus pastikan bahwa semua ektor yang akan membentuk distribusi tadi ya untuk sebagai bagian untuk membangun trust harus dicek ya, harus kita gambarkan sebagai sebuah ektor-ektor yang akan dibangun ya. Makanya disebut distribute, mereka saling terhubung ya. Lalu kalau kita bicara peer-to-peer artinya setiap eh, aktor tersebut bisa langsung berhubungan dengan aktor yang lain, ya. Nah, tentunya dalam hal ini dibutuhkan database, ya. Jadi terutama di aplikasi yang berhubungan dengan farmer, dia harus ada database khusus farmer, ya. Bagaimana farmer itu melakukan penjualan, ya, eh, terhadap siapa, begitu tercatat. Demikian juga Gapeton berarti pembelian, ya. Sama juga dengan wholesale. Jadi rata-rata masing-masing ada sistem beli ya kalau dia beli barang, tentu dia ada sistem penjualan gitu intinya ya. Sama eh, kalau bicara ke konsumer dia hanya beli ya. Mungkin kalau kita bicara di seller itu kan kategori dia bisa buka aplikasi untuk belanja misalnya secara online. Tapi kalaupun customer nggak ada, dia bisa cek kan di QR code untuk mengecek bagaimana kondisi barang tersebut ya, keasliannya. Dan tentunya
bisa dihubungkan dengan Dinas Ketahanan Pangan, ya bisa cek langsung ke sana, ke websitenya, ya dengan memasukkan tadi QR code, ya atau kode-kode tertentu. Dalam hal ini Pak Roma Taufik menggunakan QR code, ya. Ke farmer juga bisa dicek dia beli di mana, gitu, ya. Jadi semua terdistribusi. Nah, begitu peer to peer, maka mereka saling terhubung, ya. Jadi konsumer bisa berhubungan dengan Gapoktan, ya. Kalau di gambar sebelumnya kan distribute hanya menggambarkan masing-masing ektor berhubungan, tapi di sini bisa lintas gitu, ya. Bisa ke farmer langsung, bisa mengecek. Jadi pengertian ngecek ini adalah untuk bagaimana mengakses data-data tersebut, ya. Apakah benar pernah terjadi transaksi tersebut gitu. Penjualannya kemana dan sebagainya itu jadi bisa di trace gitu. Nah, demikian juga kalau kita bicara di wholesale tadi, ya, distributor jadi bisa melihat eh, karena memang dia tidak langsung berhubungan farmer, tapi dia bisa cek langsung ke farmer, dinas ketahanan pangan atau ke seller, ya. Jadi intinya semua ada keterbukaan di sini, bisa melihat langsung, ya. Demikian juga di Gapoktan bisa ke dinas ketahanan pangan, ke seller, ya. Dengan demikian data-data tersebut sifatnya open, ya. Memang dari beberapa eh, penerapan yang dilakukan di dalam implementasi blockchain ada yang sifatnya open, ya. Ada juga yang tidak terlalu open, ya. Kalau open semua bisa melihat akses atau ada beberapa yang dibatasi, ya. Tapi untuk di awal penelitian ini Pak Romat coba membuka semuanya, ya, karena pikir untuk kebutuhan di terutama di farmer, gapoktan, ya, seller dan wholesale gitu. Nah, ini kira-kira gambaran dari blockchain, ya. Jadi juga seller bisa ke farmer. Nah, setelah kita bahas tentang distribute peer to peer, ya, tentu kita harus bicara ke chain, ya. Nah, chain tadi yang saya katakan, ya. Jadi di setiap aplikasi yang dibangun tersebut harus ada database-nya, ya. Jadi makanya saya tidak terlalu banyak menggambarkan apa penelitian yang dilakukan Pak Romat karena saya takut dengan konsep apa konflik of interest atau kita harus eh, menggambarkan etik, ya. Ada publikasinya memang sudah jadi disertasinya, publikasi juga sudah siap, ya tinggal di apa disampaikan. Nah, ini kebetulan coret-coretan bimbingan saya dengan Pak Romat, ya. Jadi artinya kalau kita lihat di masing-masing database-nya itu harus dibangun tabel-tabel tersebut, ya. Jadi contoh kayak tadi di apa namanya tadi Gapoktan, ya, ada proses pembelian barang, pembelian beras, ya, ada penjualan beras, ya. Demikian juga tadi. Jadi kalau si petani itu sendiri dia hanya jual, dia nggak mungkin beli, gitu. Jadi dia hanya jual, ya. Gapoktan dia jual dan beli, ya. Terus tadi kalau bicara pelaku usaha untuk membuat sebuah brand, merek, ya, tentu dia juga ada proses untuk membeli dari siapa saja, dia ada proses juga menjual, ya. Jadi dengan demikian dari sini ini akan dibuat sebagai sebuah trace, ya. Gitu. Bagaimana data itu saling terhubung. Jadi pada waktu pengecekan data-data yang berhubungan dengan sebuah produk, ya, beras itu begitu dibeli, di scan, apakah packagingnya sudah sesuai, ya. Dibeli dari mana, kapan di packagingnya, pelaku usaha kapan. Jadi semua terekam, tercatat, ya, terutama di transaksi ini nih, ya. Jadi di setiap database dari masing-masing ektor itu tercatat, ya. Pada waktu mereka melakukan contoh misalnya Gapoktan waktu dia membeli beras, ya, membeli gabah itu kapan, ya. Lalu waktu dia menjual kapan gitu, ya. Jadi semua terekam, tercatat dan saling terhubung, ya. Nah, dari situ itu memudahkan, ya, gitu. Nah, nanti konsep-konsep beberapa misalnya untuk bicara ke security, ya, ada konsep hashing gitu, ya. Untuk bicara encryption itu bisa dilakukan sehingga nanti data itu tidak hanya apa ya orang bisa seenaknya membuka dan melakukan manipulasi ini yang sangat berbahaya, ya. Tentu kita harus masuk ke dalam konsep-konsep database juga, ya. Privilege setiap tabel itu tentu dibatasi, ya, oleh masing-masing user, ya, menggunakan data-data yang mereka pakai. Jadi nggak bisa sembarang orang menggunakan, ya. Ya sebenarnya untuk di awal ini Pak Roma Taufik masih sifatnya
data yang tidak sepenuhnya di-encrypt ya. Sebenarnya kalau lebih bagus sebenarnya data itu di-encrypt benar-benar. Jadi begitu orang dibuka pun tidak paham kalau nggak ada kunci pembukanya, decryptnya ya gitu. Tapi itu penelitian ke depan yang dilakukan Pak Rumah Taufik ya. Ya, saya pikir itu aja, Prof, Bapak Ibu, apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan kita bisa melanjutkan dunia penelitian di Indonesia sehingga semakin banyak penelitian dilakukan dan publikasi semakin banyak yang dihasilkan oleh para peneliti di negara kita Indonesia. Demikian, Pak Iman, saya serahkan kembali kepada moderator Pak Iman. Terima kasih.